Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Pasar modal lah tempatnya. Judul tema hari ini adalah menjadi kaya di bursa, di pasar modal. Ya. Itu pelajaran yang sangat penting loh menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi. Enggak ada mata pelajaran menjadi kaya, enggak ada. Yang idaman kita justru enggak diajarkan. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekon, kosekon. Setelah saya tamat SMA, nggak pernah saya pakai satu kali pun loh. Tahun lalu saya ke Yokohama, ternyata saya tahu pencipta mie instan ini namanya Momofuku Ando. Dia hidup meninggal usia 97 tahun. Jadi kalau saudara makan Indomie jangan takut ya. Penciptanya aja 97. Jangan-jangan kalau saudara makan Indomie juga bisa panjang umur kayak penciptanya 97 ya. Bukan promosi, saya nggak punya saham Indofood, cuman buat bercanda aja. Perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ada Astra, punya karyawan 214.000 orang. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman berkurang di tengah jalan. Ya. Astra ini belum dia punya dealer, dia punya supplier banyak sekali ya. Saya tanya Pak Hermanto, Pak karyawan Bapak berapa? Ada 20.000 loh. Ada 20.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan Pak Hermanto. Ya. Kalau dulu yang kita sebut pahlawan adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda tidak ada. Siapa yang disebut pahlawan? Menurut saya yang disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan pada banyak orang. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Coba kalau Bapak Ibu punya saham BCA ya. Kalau nggak tidur pasti terpancing jualan. Ya. BCA itu sejak go public sampai sekarang, dulu 1.400, sekarang 9.250 dikali 40, kira-kira 370.000, sudah memberikan capital gain kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar kira-kira 26.000 lebih persen, ya 26.000% lebih. Semua pemegang sahamnya pada cuan besar yang punya BCA ya. Kalau kita dulu misalnya tahun 2000 beli saham BCA 1 juta saham, 1,4 miliar. Ya. Kita tidur aja terus, nggak usah kerja. Tidur aja santai tiap hari. Yang kerja biarlah tiap hari Ibu Lianawati, Ibu Paharino yang kerja. Kita pemegang saham tidur aja. Ya. Setelah kita tidur 23 tahun kemudian kita bangun, uang 1,4 miliar gitu, 1,4 miliar kita yang kita investasikan di BCA
jadi 370 miliar loh. Itu hasil kerja dari Ibu Lianawati, Pak Harinowo, Pak Yahya, ya semua yang kerja. Kalau pegang saham BCA, ngorok aja tambah kaya loh. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin juga ada ya. Katanya, Su li zi yu huang jing u. Artinya di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Artinya bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar membeli saham di Bursa Efek Indonesia, hati-hati. Nanti uangmu akan pindah ke orang yang sabar. Hartamu bisa pindah ke orang yang sabar melalui perangkatnya melalui Bursa Efek Indonesia. Itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Kesabaran juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kesabaran adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi semua permasalahan kita. Ya. Jadi ingat perkataan Warren Buffett, bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ada saham-saham yang boleh dipegang seumur hidup. Tetapi kalau kita pegang saham yang seumur hidup harus dipastikan bahwa itu wonderful company, ya wonderful company. Ya. Ada satu tambang batu bara, ya saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Itu sudah laba 350 miliar, udah cuan saya nggak jual loh, ya saya nggak jual karena saya masih ingin apakah ini company bisa growing, ya growing. Jadi apakah company ini bisa saya pegang forever ya. Dan kalau you lihat ada nama saya di OCBC NISP di annual report sebagai pemegang saham di situ, ada di Bank CIMB juga di annual report ada nama saya. Itu mungkin itu juga bisa dipegang. Mungkin sama saya bisa dipegang forever ya, karena kalau kita lihat prestasi Bank BCA itu selama 23 tahun dia growing, bertumbuh ya. Semoga saya membeli bank yang aset 350 miliar, 250 miliar bisa mengulangi prestasi apa yang sudah dilakukan oleh BCA ya. Karena saham BCA itu juga wonderful company yang boleh bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Company itu dalam 23 tahun sudah memberikan capital gain kepada masyarakat selama 26.000% ya. Jadi ada saham-saham saya yang boleh dipegang seumur hidup, syaratnya harus wonderful company ya. Kalau nggak wonderful company seperti saya beli Mercy harga bajai, ketika si bajai kembali jadi Mercy ya saya jual. Saya tidak pegang forever, begitu ya Pak. Ya, okay. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Ya. Kalau orang lain mendapatkan uang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Tapi saya seorang investor saham, saya tidur saja bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena saya punya wonderful company tadi yang disebut itu. Wonderful company itu yang bisa
menjadi mesin pencetak uang buat saya. Ya. Jadi karena saya sudah memiliki saham dari wonderful company, saya tidak perlu lagi bekerja, hidup saya santai tiap hari. Ya. Kalau saya diundang di universitas misalnya ya, pasti diminta kurikulum vitae. Saya bilang, oh kurikulum vitae saya gampang. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. Dan 25 tahun work from home. Jadi gitu. Ya kurikulum vitae saya begitu. Ya. Ibu Melisa tanya saya mengenai bank digital. Ya. Saya nggak punya Bu bank saham bank digital. Kenapa saya tidak membeli bank digital? Karena asetnya kecil Bu. Hanya kira-kira 20 triliun ya. Sedangkan seperti Bank Permata kan perusahaan besar, asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak. Apalagi sekarang lebih sulit lagi ya. Kesatu itu bank digital itu bank-bank kecil kelas 20 triliun. Yang kedua valuasinya mahal-mahal selangit. Tentu saya tidak akan bisa membeli ya. Jadi kalau saya biasa membeli Mercy harga bajai, itu bajai harga Mercy. Jadi saya cuma membeli sekarang bank-bank swasta yang asetnya 250 sampai 350 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu periksa di website bank tersebut ada nama saya ya di situ. Begitu Bu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya ketemu Mercy harga bajai, uang saya dorong semua Pak, dorong semua. Kalau ketemu berlian yang dijual harga kerikil, tentu saya dorong semua. Saya sisain aja 50 juta buat saya hidup sehari-hari. Karena kalau saya nggak punya uang, habis 50 juta kan saham saya juga berbentuk cash juga kan, saya jual T+2 2 hari saya dapat cash juga masuk ke rekening saya. Jadi saya nggak takut karena saham, saya pegang saham sama seperti pegang uang cash. Saya jual 2 hari masuk ke rekening saya T+2. Ya. Tergantung kalau saya ketemu Mercy seharga bajai, tentu uang saya akan saya dorong semua. Ya. Mungkin setahun yang lalu ketika saham yang Penin Finansial di 170, uang saya tinggal 50 juta, nggak bisa beli saham lagi. Ya. Tapi ketika, nggak punya uang lagi. Tapi ketika saham Peninnya naik, saya jual, kemudian saya punya saham Petrosi, diakuisisi, langsung di tabungan saya ada uang cash 1 triliun. Kira-kira tergantung. Itu uang tunai semua. Bukan Pak, uang monopoli. Langsung to the point Pak. Kalau saya baca laporan keuangan tidak mengerti. Mau tanya teman-teman yang lain kok takut beri kucing dalam karung. Lebih baik langsung tanya kepada suhunya saja. Kira-kira kodenya apa Pak? Ya jangan banyak-banyak Pak, 5 saham saja Pak. Terima kasih Pak, langsung to the point. Setuju ya? Teman-teman setuju ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irianto. Ini notaris paling top nih di Surabaya nih. Pak, nanti kalau saya sebut sahamnya, kalau takut sahamnya munggah Pak. Mencolot Pak, sahamnya mencolot. Ya. Yang kedua Pak, saya tidak boleh memberikan rekomendasi Pak menurut OJK Pak, nanti dipersalahkan. Begitu Pak Irianto. Bolehnya nanti di belakang ya Pak. Di belakang Pak.
Apa yang harus dilihat itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor satu, wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya akeh, ya, labanya besar. Itu satu kriterianya, wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kalau labanya 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi wonderful company itu satu, labanya besar, dua, bertumbuh. Ya. Udah besar, makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ya. Tadi kan Bapak bilang, jangan bermain jangka pendek, jangan bermain trading. Tapi kan ada orang juga berprinsip bahwa investasi saham itu long term juga ada short term. Seperti itu gimana Pak? Kalau untuk pendapat Pak Aloh sendiri? Kalau kita trading short term, kita dapat uang receh. Uang receh Pak, ya. Yang kaya sekuritas kita. Ya. Tapi kalau kita beli dan simpan, kita beli Mercy harga bajai, kita simpan sampai kita menunggu sampai dia balik ke Mercy, kita akan dapat uang besar. Kita akan dapat uang besar. Saya nggak mau uang receh, saya maunya dapat uang besar. Demikian Pak.